Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian Sahih Al-Bukhari di malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat. Kesempatan untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai lewatkan ketika mendengar Rasulullah disebut namanya untuk bersalawat. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyrah. Siapa yang bersalawat sekali, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Tapi insyaallah kita melanjutkan kajian Sahih Bukhari masih dalam Kitabul Istisqa, minta air hujan, pada hadis 1014, bab yang ketujuh. Bab meminta air hujan ketika khutbah di hari Jumat tanpa harus menghadap ke kiblat. Kalau kita lihat judul yang dibuat oleh Imam Bukhari ini, beliau ingin menjelaskan bahwa kalau kaum muslimin melaksanakan istisqa di tanah lapang, maka sunnahnya imam saat berdoa menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Namun, apabila pelaksanaan istisqa itu diadakan di masjid di hari Jumat, maka imam tidak harus menghadap kiblat. Kalau kita ukur dengan akal, tentunya itu tidak sesuai. Karena tujuannya sama-sama meminta air hujan. Ya, kenapa dibedakan? Saat permintaan istisqa itu dilaksanakan di masjid di hari Jumat, tidak harus menghadap kiblat, di tanah lapang menghadap kiblat. Seperti itulah syariat. Kita diajarkan untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita mengetahui dalil, maka akan semakin sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dicari pertama kali itu bukan kepuasan akal dalam agama, tapi kita mencari pertama kali dalil. Kemudian baru kita berusaha untuk memahami dalil tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, "Asy-syari'atu la ta'ti bima tastahil, walakinnahu asy-syari'ata ta'ti bima tuhayyirul uqul." Syariat itu tidak mendatangkan sesuatu yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang mustahil dalam agama ini Allah syariatkan, tidak ada. Semuanya nyata dan hak. Tidak ada syariat Allah yang mustahil. Tapi terkadang ada syariat yang Allah turunkan yang membuat akal seorang itu kebingungan untuk menggabungkannya, untuk mencocokkannya dengan akal. Maka sebagai seorang muslim harus punya senjata, yaitu sami'na wa ata'na. Apa kata sahibus syariah, itu yang kita ikuti. Karena kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang wahyu yang dibawa oleh Rasulullah, baik Al-Quran atau sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam beberapa bab ini beliau akan membawakan berulang-ulang hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Faedah yang pertama bisa kita ambil, diajar kita oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk mengambil istinbat, mengambil faedah pelajaran dalam satu hadis.
Jadi membaca hadis, membaca Al-Quran itu jangan disamakan seperti membaca perkataan ulama. Kenapa? Karena membaca hadis, hadis itu adalah wahyu. Allah sudah menegaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga karena hadis itu adalah wahyu, maka bukan perkataan manusia biasa. Dia penuh dengan kemukjizatan. Sehingga membutuhkan kita untuk mentadabburi, mengambil pelajaran di dalam hadis yang kita baca. Itu banyak sekali. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari akan mengulang hadis Anas bin Malik dengan pelajaran dan judul yang dia bawakan itu berbeda-beda. Kemudian juga jalur riwayat itu dia rubah. Kalau sebelumnya sudah dia bawakan di hadis 1013 contohnya. Itu beliau Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari gurunya Muhammad ibnu Salam Al-Bikandi Al-Bukhari. Di sini di hadis 1014 beliau membawakan hadis ini kembali dan dia meriwayatkannya dari gurunya Qutaibah ibnu Sa'id dari Balkha, ya, Tajikistan. Beliau ulama yang hidup sezaman dengan siapa? Imam Ahmad. Ya, keumuman dan mayoritas guru Imam Bukhari itu satu masa dengan Imam Ahmad. Kalaupun ada yang sezaman dengan Imam Syafi'i itu sedikit. Begitu juga yang sezaman dengan beliau sedikit. Rata-rata sezaman dengan Imam Ahmad karena memang Imam Ahmad rahimahullah lebih tua daripada Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Ismail. Ismail ini siapa? Ismail ibnu Ja'far. Ya, Al-Madani, ulama Madinah. Qala an Syarik. Syarik dari mana? Madinah. Tabaqah siapa beliau? Syarik ibnu Abdullah. Hisham ibnu Urwah rahimahullah. An Anas ibni Malik. Dibawakan lagi kisah tentang sahabat yang minta air hujan kepada Rasulullah. Minta supaya Rasulullah istisqa, minta air hujan. Jadi tidak perlu kita jelaskan hadisnya karena sudah lewat. Jadi simbat yang ingin diambil oleh Imam Bukhari di sini adalah ketika kita istisqa di dalam masjid, tidak perlu kita menghadap kiblat saat berdoa meminta air hujan. Kenapa? Karena dia berada dalam satu rangkai khutbah Jumat. Jadi di tengah-tengah khutbah Jumat, Rasulullah saat itu langsung memohon kepada Allah, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Kemudian di situ tidak ada riwayat Rasulullah menghadap kiblat. Nah, karena tidak adanya riwayat Rasulullah menghadap kiblat saat memohon air hujan, dan itu saat itu beliau berada di dalam masjid, maka disimpulkanlah oleh Imam Bukhari rahimahullah bahwa meminta air hujan kalau di masjid tidak membutuhkan, tidak ada sunnahnya menghadap kiblat. Seorang imam maksudnya. Tapi di tanah lapang ada riwayatnya sudah lewat. Taib.